kita maksudnya di sini kita mengungkap tentang Tanjung Keramat ini. Kita mengangkat cerita Tanjung Keramat. Apa? Untuk di masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat Bengawan di sini. Untuk apa? Supaya ini dikenang lagi, diikutin apa yang maunya di sini. Kenapa? Karena ini sudah dilupakan. Apakah ada hubungannya dengan kecelakaan? Apa urusanmu? Urusannya ya supaya ini semuanya selamat. Biar sama-sama kita berdampingan. Biar kita nggak sama-sama benturan, biar kita nggak saling memfitnah. Bisa dibantu? Apa maksudnya kalian mau pasukan ke sini? Sebelumnya mohon maaf, ini bukan pasukan. Jadi ini kita di sini, maksud tujuan kita itu, kita kan kepengen tahu bahwa Tanjung Keramat ini dulu kan orang sering bayar nazar di sini. Artinya nih, sepengetahuan kita ini adalah tempat Di situ. di sana. Bayar aja. Bayar nazar. Artinya ini adalah sebuah tempat untuk apa ya, semacam menjalankan seperti adat istiadat seperti itu. Ini, nah kita pengen menggali itu, maksudnya kita anak cucu ini kan kita mau tahu tentang cerita itu, tentang adat istiadat ini yang mungkin selama ini kita nggak pernah lihat lagi tentang sebuah suasana itu. Nah mungkin kita bisa diceritakan, mungkin sedikit kita bisa untuk menggali tentang cerita adat istiadat yang lama ini. Ya. Waktu itu Ya, masyarakat sini hidup makmur, masyarakat sini hidup makmur. hidup tentrem, Ya, tidak ada kekacauan. tidak ada kekacauan. Ya, ini apa oleh disebabkan sebuah adat istiadat itu yang terus berlangsung pada waktu itu ya. Ada hubungannya seperti itu ya. Ada rombongan masuk ke sini. Ada rombongan dulu, Ya, dulunya masuk ke sini ya, mengacaukan wilayah kami, mengacaukan wilayah dari bagian dari Tanjung Keramat ini. wilayah kami. Ya, kemudian sehingga Kami basmi mereka semua. ya, itu mengacau itu seperti apa, atau merusak tatanan yang sudah selama itu berjalan di sini, atau seperti apa, atau Membuat kekacauan, keonaran. membuat kekacauan, keonaran. Ya. Ya, itu tujuan dari niat dari rombongan itu Ya, pada waktu itu. Dan pada akhirnya dari kejadian itu lalu lama kita bertempur. ya, selama pertempuran Lama itu kita bertempur. itu mengakibatkan Sampai bertahun-tahun. sampai bertahun-tahun kejadian itu ya. Ya, lalu Waktu itu ada kerabat mereka yang tewas. kerabat mereka yang tewas. Apakah dari kekacauan ini atau dari apa yang terjadi pada waktu itu, korban tewas itu, apakah itu yang menjadikan sebuah apa ya, ada sebuah dendam seperti itu? Ya, Dendam mereka dendam sehingga cucu-cucu kami. dengan cucu-cucu kalian. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan terjadinya terus di sini setiap tahunnya itu? Dendam mereka. Itu dendam dari awalnya dari Perselisihan tadi. perselisihan ini tadi. Ya, Buat keonaran. membuat keonaran ini tadi. Mereka yang tidak mampu mengalahkan kami. Ya, baik, berarti itu awalnya dari situ ya. Awalnya dari itu. Nah, kira-kira ini kita untuk memutus itu supaya itu tidak terjadi lagi setiap tahun, mungkin ada apa yang harus kita lakukan, atau mungkin ada sebuah solusi yang apa yang kita mau lakukan di sini. Maksudnya seperti apa? Kalau memang ada bimbingan. Ya, mereka yang dihentikan seperti itu ya. Bukan penunggu sini. Bukan penunggu di sini. Ini terlebih dahulu memang sudah ada di sini sebelum ada kekacauan itu, ada sebuah rombongan itu ya di sini ya. Seperti itu. Ya,
Berarti ini kenapa ini setiap tahun terjadi sebuah tragedi gitu sehingga memakan korban. Nah, ini akibatnya dari apa yang tadi ya, perkara yang tadi seperti itu. Kalian dari mana? Ya, kami dari Tenggarong. Urusan itu ya. Ya, mungkin Anda tahu. Jadi niat kami kesini adalah kami untuk mengangkat kembali adat istiadat di sini. Artinya walaupun ini tidak dikerjakan lagi, tetapi paling tidak cerita ini dikenal oleh anak cucu. Itulah kelemahan kami. Ya. Kenapa? Ini maksud arti dari kelemahan kenapa? Kami tidak diikut sertakan. Tidak diikut sertakan dalam setiap kegiatan-kegiatan. Sehingga kami tidak bisa melindungi cucu-cucu kami sendiri. Ya, baik. Masyarakat yang di sini, Ya, baik. warga yang di sini. Ya, ini kami datang juga kami ingin tahu kenapa setiap tahunnya itu terjadi di sini, dan kami juga mau dalam artian itu kami mau memutus supaya ini tidak berkelanjutan setiap tahunnya ini terjadi sebuah kejadian-kejadian di sini yang sama-sama kita tidak menginginkannya. Kami pengen membantu untuk memutus dari masalah ini, dari setiap kejadian ini apa yang harus kami lakukan, seperti apa, Hentikan perbuatan mereka. hentikan perbuatan mereka. Ya, kalau saya boleh tahu ini Anda yang duduk di kursi itu seperti itu, salah satu yang dituakan di sini. Ya, Yang ada di sini. ya. Buyut. Yang ada di sini. Salam hormat saya, Buyut. Kami kedatangan kami di sini bukan untuk mengacau wilayah Buyut di sini, tetapi kami ingin tahu ada kejadian apa di sini. Selain itu juga kami ingin tahu ada tragedi dan ada adat istiadat apa yang ini harus kita sampaikan kepada anak cucu supaya tradisi ini tidak hilang begitu saja, cerita ini tidak hilang begitu saja, seperti itu. Jadi bantu kami untuk memutus dari apa yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan baru-baru ini juga terjadi kejadian di sini. Nah, kami tidak inginkan hal ini terjadi di sini. Saya rasa mungkin Buyut mengerti dengan maksud kami seperti itu. Ya, itu tujuan kami. Sehingga di sini tidak ada lagi terjadi korban setiap tahunnya, tidak ada saling mengganggu. Kalau memang ada masalah di sini, kita selesaikan masalah. Kalangan mereka Ya, masih dendam. Seperti itu ya. Ya, baik. Buyut bisa bantu kita di belakang nanti. Kita coba untuk memutus dari perkara supaya ini tidak terjadi lagi. Mungkin Buyut bisa bantu kita. Ya, kita akan lakukan setelah ini. susah sekali. Sangat susah sekali. Baik. Ini kenapa cuacanya langsung berubah? Angin, Pak. Lanjutkan angin. Angin. Iya. Maksudnya ini kenapa bisa berubah seperti itu? Wujud mereka Wujudnya mereka sifatnya seperti angin. tidak. Apakah itu juga bagian tidak mau menerima atau kedatangan kami? Ya. Mereka menyusup Iya, menusuk ke manusia, manusia. Ya, anak cucu kami. ya. Buyut, apakah Di mana kami mengalahkan? kenapa dari kalangan kelompok
setiap tahunnya ini terjadi di sini. Kenapa? Itu sudah janji mereka. Sudah janji mereka untuk Segala cara mereka lakukan. Iya. Artinya dendam ini berkelanjutan. Siapapun anak cucu dari buyut-buyut di sini dulunya ini akan menjadi sasaran mereka. Sakit hati. Ya, baik. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Artinya kita tidak mau membuka luka lama, tetapi apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa memutus dari kejadian-kejadian ini nanti yang akan berkelanjutan ke depannya. Ada jalan yang bisa kita lakukan. Ke kerajaan mereka. Gimana kerajaan mereka? Di daerah sini juga. Ya, diselimuti oleh. Apakah kerajaan mereka yang berada di dalam air ini? Ya. Saya tahu ada sebuah lubang di bawah jembatan itu. Ya. Itu lubang apa? Sebuah lubang apa itu? Persembunyian kami. Oh, persembunyian dari buyut-buyut itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Buyut sudah mau berbagi. Intinya bahwa kami ingin mengetahui atau ingin tahu sebuah tradisi supaya cerita ini mungkin akan mengenang kami untuk para leluhur yang ada di sini. Mungkin buat teman cerita, biar cucu di sini tahu tongkatnya buyut ini apa. Ini buyut pegang tongkat. Ya. Buyut pegang tongkat apa? Biar kita tahu lah, walaupun itu hanya tongkat apa, buat cerita kita. Ya. Ya dulu. Kami tidak boleh tahu Karena tongkat ini nggak pernah lepas, nggak pernah digantikan. Kan tongkat biasanya kan ganti kan. ya. Ini tongkatnya udah lama kan, nggak digantikan. Buyut bisa ceritakan ini. Tidak bukan tongkat biasa. Tidak bisa ceritakan ini. Ya, baik. Ya. Maka ini bisa membantu kami untuk kita memutus dari ya. Ya, nanti kami akan pinjam tongkat. Ya. Baik. Ya, terima kasih sudah mau hadir. Semua waspada. Ya, insyaallah. Kami juga mohon doa untuk membantu kami bisa. Silakan Datuk kembali dulu. Kita akan cari cara untuk memutus perkara ini. Ya. Mohon bantu Pak. Assalamualaikum. Astagfirullah. Apa? Tangan kayak itu. Astagfirullah. Disut aja. Sudah hilang. Masih. Nyata tangan itu. Disut aja, disut. Bosan tadi. Kaget saya. Tangan gini. Tapi tangan aja segini nih. Iya, iya. Saya ngeliat tuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Kita nggak bisa ke sana. Jadi kalau Anda mau ngomong, ya mau ngobrol sama kita, ini kita undang ke sini ya. Kita undang ke sini, biar kita tahu maunya apa. Ya. Jadi kedatangan kita di sini kita tidak mengganggu, tapi kita ingin menggali cerita di sini. Tolong ke sini kalau mau ngobrol sama kita. Pancing ke sana itu. Ya, secara otomatis kayak mau kayaknya ngejar dia. Dia 2-3 kali laba ya, langsung maju. Iya, karena dia memancing kita ke sana, makanya aku minta dia ke sini. Makanya kita jangan dekat di sana. Itu sungai itu. Tadi itu memang saya baru datang kan. Itu memang saya lihat itu. Ya, ini loh kameramen kita. Tangannya segini aja. Tangan aja. Karena kita dari awal memang dipanggil ke sini, cuman saya bilang kan ini nanti aja dulu. Kita ke sana, takutnya nanti kan banyak orang pada kesinian, takutnya ada yang salah satu dari teman-teman ketarik. Itu yang kita hindari tadi. Tadi tuh teman saya juga ada cewek kan, saya tanya, kenapa nih? Nggak tahu, bilang sini saya cuma ke situ loh, bang. Udah sadar dia tadi, Gus? Nah, dari tadi kok bilang dari sini. Iya, itu loh dia dari sini memang aku lihat juga di situ kayak model. Makanya ini kita hindari tadi kan. Maksudnya kita biar bermain di sana aja. Karena dia dari awal memang kita disuruh ke sini. Cuman karena saya lihat banyak orang, ya ini biarin aja dulu. Kita main di sana aja dulu. Ini hampir ini. Makanya ya jadi tadi kita dari awal untuk melakukan kegiatan penggalian cerita di sini. Ketika saya intro di awal pertama, memang yang di sini yang sering berdiri di sini gitu, ini menarik kita di sini, memanggil kita di sini. Jadi tadi karena ini banyak teman-teman yang hadir yang ikut nyaksikan kita, jadi ini saya blok dulu, saya nggak mau ke sini gitu, karena takutnya nanti kita main di sini, ini teman-teman pada ngelihat ke sini semua, saya takutnya ada salah satu dari teman-teman itu ketarik ke sungai. Ini sungai itu teman saya ngelihat lambaian tangan di sini, ini nyata betul yang dialami oleh kameramen saya. Jadi kameramen saya hampir ini ketarik ke sana, seolah-olah tuh ngikutin dia gitu. Nah, jadi ini sebuah trik ya, ini sebuah trik atau sebuah pancingan. Jadi supaya kita nih mendekati dia dan kita ini mengejar dia, karena itu sungai. Jadi seandainya ini kita ikutin, kita kecebur di sungai itu Allahu alam. Karena kekuatan mereka ini di air. Seperti itu. Jadi saya memancing juga untuk mereka kalau pengen bicara dengan kita atau perlu dengan kita, mereka yang kesini. Gitu. Nah seperti itu. Sementara kita juga untuk kita bicara baik-baik, tadi beberapa kali saya juga kemudian Kakang Umbaran juga Jagat juga untuk mencoba untuk kita bicara, ini dia seakan kita ajak ngobrol, ini malah kita seperti diolok-olok gitu. Jadi ini adalah sebuah pancingan kita. Jadi kita tunggu beberapa menit, kalau memang tidak ada interaksinya, karena dari tadi manggil-manggil kita ke sini dan kita sudah di sini gitu ya. Ini tepatnya udah di Tanjung Keramatnya kita ini. Nah, jadi kalau memang tidak ada interaksi, ya mungkin kita sudahin saja. Intinya bahwa kalau apapun melihat penampakan di sini di Tanjung Keramat ini, apapun itu, saya berpesan untuk bisa menghindar dari itu ya, karena ini semacam tipuan seperti itu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai ya kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berusaha, jangan sampai ini terjadi lagi. Itu yang di sini. Itu harapan kita gitu. Apa yang tahu, jadi maksudnya kan kita
kita biar tahu tentang tradisi di sini. Maksudnya kan artinya kita mengenang kembali cerita ini. Nah, tentang Tanjung Kramat ini kan, karena ini hampir sama dengan Tanjung Kramat yang di Muara. Maksudnya dulunya tuh kan di Muara Sangatta tuh ada ikat kain kuning, bayar nazar. Nah, ini kan hampir sama nih dulunya kan. Ya, dulu memang gitu. Jadi setiap ada yang keturunan itu, kok ada keturunan dari situ dimasukinnya ada bayar. ya, jadi bayar niat di sini gitu. Jadi ini kan semacam tradisi gitu kan. Iya. Nah, ini semacam tradisi, artinya bukan jua ini sebuah persugihan atau sebuah ini kan tidak ada yang seperti itu. Artinya ini adalah sebuah tradisi turun temurun gitu kan. Ini dulu kisahnya, makanya dinamakan ini dulu Tanjung Kramat. Ya, artinya kan kita sharing atau kita mengangkat tentang cerita ini, bahwa torehan cerita di Bengalon ini, di desa Sepaso Timur ini, bahwa ada sebuah Tanjung Kramat yang ini meninggalkan sebuah torehan cerita yang harus kita tahu, yang harus dalam artian ini cerita adat istiadat, atau nih cerita ini kita bisa mengulang kembali bahwa ini dulunya ada seperti itu, ya kan? Jadi kita tidak hanya berbicara tentang misteri di sini, tetapi kita mengangkat tentang sebuah adat istiadat turun temurun. Tapi wayah ini tidak ada lagi yang TGP. Tidak ada lagi. Berarti kalau yang mana yang keturunan masih ada, itu mereka memang harus bermakan. Seharusnya memang begitu. Nah, tapi mereka terkadang terlambat gitu. Ingat ataupun ini memang kisah ini sudah habis. Artinya tuh dari bapak meninggal, kemudian bapak nih berkisah dengan anak, akhirnya tahu nih caranya itu kan. Mungkin kami hilangkan itu, memang dia sudah kami pegat kan. Sudah dari nenek memang dipegatkan memang. Nah, ada lagi sudah cerita itu. Sudah. Jadi kami tuh enggak berhubungan apa, tapi kalau misalnya kayak ada apa kan gitu kan, ada kepentingan, mungkin misalnya ada hajat apa, nah itu baru dilakukan gitu. Tapi itu artinya sudah sakit atau apa baru. Nah, artinya kan masih tetap menjaga adat ini tadi kan. Karena dulu yang jaga sering itu yang mamanya aneh tuh, atau mamanya Ibas itu apa yang jaga? Oh, yang sering ngasih makan. Tetap kerasa lah dia ngasih makan. Ikat kain kuning, ikat dan itu hanya sekarang pun begitu dia. Sampai sekarang pun kalau misalnya ada pesantren ada keturunan itu, dia di Samarinda sana tetap balik ke sini untuk bayar itu. Dan itu hanya adanya di tanah Kutai gitu ya. Jadi bahwa tradisi ini, bahwa ini menggambarkan sebuah budaya, sebuah torehan cerita dari tanah Kalimantan gitu ya. Jadi kita share ini untuk sebagai wawasan teman-teman ya kan, yang di luar sana, bahwa di tanah Kutai itu masih memegang namanya adat istiadat, masih memegang namanya tradisi gitu. Walaupun tidak setiap tahun gitu, tetapi tetap menjaga. Karena orang mau menghilangkan itu juga tidak bisa karena memang keturunan ya kan, memang keturunan. Dan beliau ini juga salah satu ada keturunan, tetapi sudah tidak seperti dulu lagi, dalam artian itu tidak setiap tahun gitu, tapi ketika ada niat, ketika ada hajat, nah baru tradisi ini baru dilaksanakan seperti itu. Jadi ini bukan sebuah tentang bahwa kita sirik apa segala macam. Ini adalah sebuah tradisi saja. Memang tradisi turun temurun memang. Memang saya mau dihilangkan kan, jadi tidak ada dianukan lagi. Tapi ya kalau yang lain itu yang kemana masih terikat, masih itu ya masih tetap sebuah tidak bisa membuang. Jadi itu bagian torehan cerita dari tanah Kutai. Jadi saksikan terus di channel Curtan Bahari. Jadi selain kita juga menggali tentang sebuah cerita misteri atau jejak misteri atau ini, tetapi kita juga memperkenalkan tentang adat istiadat, memperkenalkan tentang budaya yang memang dulunya ada di tanah Kutai. Khususnya nih pada malam hari ini yang ada di Kecamatan Bengawan. Ini bagian dari cerita dari Kutai Timur gitu. Jadi terima kasih udah ngikutin kita, dan semua sahabat juga yang hadir pada malam hari ini, narasumber dan memberikan sebuah cerita di sini, torehan sedikit dari cerita Tanjung Kramat ini. Terima kasih banyak, dan terus ikutin kita di channel